Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang desain kolom. Jadi pada mata kuliah struktur beton 2, pada beberapa pertemuan kemarin telah kita jelaskan mengenai analisis struktur kolom ya, dengan menggambar diagram interaksi, momen aksial ya. Pada kali ini bahwa diagram interaksi ini dapat digunakan juga untuk error untuk perencanaan. Dalam perencanaan ini tentunya kita memiliki data sebelumnya, yaitu data beban ultimate berupa beban aksial dan momen yang tentunya telah diketahui dari hasil perhitungan melalui software SAP atau Santro atau etap gitu ya, atau secara manual. Prinsipnya dengan beban luar tersebut kita akan merancang pertama terkait dengan masalah dimensi kemudian interaksi yang secara sederhana. Kita mencoba untuk membuat gambar diagram interaksi ini pada 3 kondisi, yaitu kondisi sentris, beban sentris, kemudian pada kondisi di tengah adalah kondisi balance, seimbang, dan kondisi bentur murni. Nah, kemudian pada warna yang biru ini merupakan diagram interaksi nominal ya, MP. Kemudian yang oranye adalah diagram rencana ya. Nah, sedangkan titik yang di tengah ini adalah beban luar, di mana kita simpulkan nantinya kalau beban external limit ini berada di dalam diagram interaksi rencana ini, maka dapat dikatakan memadai atau terpenuhi untuk menjadi perencanaan. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan Excel ini akan memudahkan kita untuk coba trial merubah beban. Ini misalkan ya, saya rubah misalkan kalau bebannya 2 bagaimana, nah itu ternyata tidak memenuhi, atau kalau beban P-nya yang kita rubah, ini ternyata memenuhi pada kondisi bagaimana. Nah ini, jadi ini akan memudahkan kita, dan tentunya nanti cara advance pengembangan rekan-rekan silakan untuk kreativitas sendiri, yang tentunya uji coba ini supaya dapat dibaca oleh pihak lain, tentunya paling tidak dalam uji coba diberikan 3 opsi ya, opsi pertama, opsi kedua, ketiga, sehingga akan diketahui bahwa mana yang lebih efisien kan gitu ya. Jadi karena kalau cuma satu belum tentu efisien ya. Nah, saya mencoba dengan kondisi bebannya ada, kemudian ukuran BH kolom ya, lebar dan tinggi kolom ini biasanya memang ada hasil pengalaman dari beberapa di lapangan, terutama pada masalah H tinggi ya, akan terkait dengan masalah difleksi. Tetapi bahwa ukuran BH ini ada persyaratan yang telah diatur oleh SNI 2019. Nah, kemudian mutu beton itu ya biasanya diketahui dari spesifikasi ya, tapi perlu diingat bahwa dalam SNI 2019 untuk struktur FC minimal adalah 21 MPa ya. Kemudian untuk baja gunakan istilah baja tulang strip ya 40 misalkan gitu ya, itu mempunyai tegan leleh 390 MPa ya. Kemudian juga beta 1 dulu sebelumnya pada SNI 2013 ini untuk beta sama dengan 0,85 itu dibatasi 30 ya, 30 MPa. Tapi sekarang di SNI 2019 itu di SNI 2019 dibatasi beta 1 dengan nilai 0,5 itu untuk FC-nya 30 untuk 28 MPa. Sehingga kalau 30 MPa maka di rumus adalah FC ya itu sama dengan 0,85 dikurangi 0,05 kali FC min 28 kurung tutup kemudian dibagi 7. Nah, sehingga dari rumus ini dengan Excel kita mudahkan hasilnya 0,84. Kemudian rekan desak beton sama kondisi maksimal itu adalah 0,03, modulus salitas baja itu sudah ditentukan 200.000 MPa ya. Kemudian kalau tulangan pokok rekan-rekan bisa menentukan apakah 19, 22 misalkan ya.
Nah, ini akan berpengaruh pada grafiknya otomatis. Termasuk jumlah, di sini cuma jumlah berapa? 5 misalkan ya. Nah, atau berapa. Nah, kelihatan bahwa nanti saya coba-coba apakah kalau tidak dilakukan coba itu sudah efektif. Ternyata ini kalau saya ganti 16 tentunya tidak masuk ya. 19 masih masuk. Nah, tapi tulangan kalau misalkan uh, ini 5 masih bisa masuk. Atau kalau 4 bagaimana? Masih masuk misalnya seperti itu. Nah, sehingga di sini makanya saya blok untuk yang blok kuning ini sebagai masukan, ya. Kemudian juga yang di blok itu sebagai masukan untuk tulangan. Ini penting dua hal. Dan dalam perencanaan tetap terkait dengan dimensi dan terkait dengan diameter dan jumlah tulangan. Nah, untuk kaitan dengan kondisi di mana nanti kita akan cek juga dari tadi kita coba dimensi ukuran 400 kali 600 mm. Ada persyaratan yang batasi dalam SNI 19 di mana pada tinggi B atau lebar itu tidak boleh kurang dari 300 ya, atau 30 cm. Sedangkan ketinggiannya ini ada batasan di mana tinggi ini dengan perbandingan di mana H dibagi B di sini harus lebih daripada 0,4 ya. Jadi kalau kita gunakan 600 maka dibagi 400 1,5 udah masuk kan gitu ya. Dan H minimum ini tentunya ada kaitan juga dengan masalah defleksi atau lendutan ya maksimum. Oke, kita mencoba untuk menentukan pada kondisi sentris, di mana kondisi sentris adalah pada posisi ya, saya besarin biar kelihatan ya, pada kondisi sentris di mana posisi beban berada di sumbu. Jadi praktis di sini tidak ada eksentrisitas sehingga tidak ada momen ya, momennya nol ya. Nah, maka disebut sebutan eksentritas atau E-nya nol, maka yang itu hanya pada P-nya saja, beban aksial. Nah, kemudian kita perlu hitung luas brutonya ya, jadi B kali H berapa, kemudian luas tarik ya, tulang tarik saya kira tinggal dihitung jumlahnya berapa kali per luas tulangan, yaitu berarti N kali seperempat pi d kuadrat ya. Nah, jadi akan hitung dengan nanti di sini saya gunakan ini rumus-rumus ya. Tapi pemahamnya harus paham dulu ya, karena rumus ini kalau rumusnya salah nanti bisa berisiko ya tidak mengetahui kesalahannya. Kemudian luas tulangan total berapa? Berarti luas neto atau hanya luas tampang beton itu bisa dihitung ya. Nah, prinsipnya dalam menghitung kapasitas beban sentris itu berarti P0 ini akan sama dengan mutu beton ya, tegangan beton ya kali luasnya. Jadi kalau beton berarti kali luas netonya. Kemudian ditambah dengan tadi tegangan dari baja kali luas bajanya ya. Sehingga beton selalu tidak full 100% tapi hanya 0,85-nya. Jadi 0,85 F ini menjadi konversi yang selalu melekat ya. Kemudian kali ini luas netonya ya ditambah dan FY kali luas tulangan bajanya. Nah, sehingga bisa dihitung ini hasilnya ya. Kemudian kapasitas beban sentris atau P nominalnya ini ya itu dikalikan faktor 0,8 ya. Jadi bisa terhitung dan kondisi untuk rencana kalikan faktor 0,65 terhadap beban nominal. Jadi bisa dihitung. Nah, dan demikian rekan-rekan dalam posisi beban sentris kita sudah bisa menemukan 3 titik ya. Titik P ini ya. P0 kemudian ya ada posisi ini posisi P nominal dan pada posisi ini apa beban P rancang. Nah, ini ada beban titik ya. Jadi ini baru pada satu kondisi ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menganalisis pada ini beban pada sentris yaitu pada garis ini ya. Jadi kalau saya ini kan ini pada garis yang sentris adalah ini ya. Jadi kita hilang dulu ini ya. Nah, kita akan menentukan titik ini ya. Jadi
setelah diketahui garis ini kemudian akan menentukan titik pada kondisi balance dan juga nanti pada kondisi ini nominal dan pada kondisi rancang. Oke, pada kondisi balance disebut seimbang manakala kita mengetahui bahwa pada posisi balance ini posisinya adalah ini ya. Nah ini seimbang. Pada posisi seimbang ini rekan-rekan ya. Jadi saya jelaskan seimbang ini terjadi manakala regangan ya. Regangan pada desak di sini itu mencapai maksimal ya 0,003. Kemudian pada regangan tarik di sini mencapai kondisi juga maksimal, di mana EYT tidak akan sama dengan dari FY bagi dengan modulus elastisitas. Gitu ya. Nah, kalau dari sini dan diketahui, maka kita dapat mengetahui ini rekan-rekan. Saya lupa, ini saya dulu. Dapat mengetahui kita akan mencari ini ya saya ulangi. Jadi disebut kondisi balance atau seimbang itu di mana pada tampang kolom ini mendapat beban P dengan eksentrisitas tertentu ya. Nah, eksentrisitas tertentu ini ya menjadikan pada posisi terjadi regangan desak maksimal di sini ya. Itu tercapai pada kondisi maksimal regangan desaknya yaitu 0,03. Sementara pada regangan tarik baja di sini juga akan mengalami maksimal sebesar epsilon yield, di mana epsilon yield sama dengan FY per ES, ya modulus elastisitas baja. Ya. Nah, dengan kita mengetahui posisi epsilon C dan epsilon Y, maka dapat dihitung nilai CP berapa, karena di sini sudah dapat dihitung. Nah, secara matematis ya, maka dengan persamaan ketika seperti ini, ya, jadi yang semula begini, ya. Ini nilai C, ini nilai D, ya, ini C, CB, ya, ini regangan C, ini regangan yield, maka perbandingannya dapat dihitung seperti ini. Nah ini, kalau kita hitung ya, jadi perbandingan bahwa CB dibanding dengan D akan sama dengan ini regangan saja ya, ini akan menjadi seperti ini, sama aja seperti ini. Nah ya, jadi tentunya jadi ini CB, ini D, banding ini adalah bisa seperti itu ya, regangan C, ini regangan C plus yield begitu. Nah, rekan-rekan, kita tahu bahwa nilai EY itu adalah mutu baja dibagi dengan modulus stabilitas, sehingga kalau semua dibagi 200.000 akan menjadi statement 600 dibagi 600 per FY. Sehingga dari sini ya kita gunakan untuk menghitung, untuk mencari nilai C. Tadi nilai, nah ini untuk nilai CB ini ya rekan-rekan tadi sama dengan tadi D kali 600 per 600 FY. Ini dari sini bisa kita hitung berapa nilai ininya apa, nilai CB-nya ya. 33 satuannya perkelihatan milimeter ya. Nah, kemudian jarak blok tekan beton yaitu yang nilai A balance AB sama dengan beta 1 kali beta 1. Nah, beta 1-nya tadi ketahui ini berarti sama dengan 0,84 ya, kali CB-nya. Akan ketemu nilai 280
mm. Nah, regangan baja leleh tadi sama di mana FY-nya diketahui 390 dibagi 200.000, ya, sehingga ketemu nilai regangan 0,00195. Sementara regangan baja tekan, yaitu baja yang berada di atas tekan, ini dengan rumus perbandingan, ya, yaitu epsilon CU yang besarnya 0,03, jadi ada 0,003 ya, kali dengan CB-nya berapa ini ya, CB dikurangi dengan TS dan ya, dibagi dengan CB. Nah, dari sini kita dapat menghitung nilai. Nah, kalau dibandingkan pada kondisi tarik saja 0,195, sementara kondisi baja tekan sudah melampaui. Nah, dalam kondisi ini, maka jika kondisinya melampaui, yaitu lebih besar, ya, lebih besar dari ini, maka berarti ini sudah leleh, maka artinya bahwa mutu baja tekan yang digunakan akan sama dengan FY. Ya, sehingga Fs digunakan sama dengan FY 390. Nah, dengan sudah diketahui parameter itu, maka kita bisa hitung tegangan atau tekan ada, yaitu jadi ini kalau kita lihat bloknya, nah ini untuk hitung CB, yaitu ini CB, yaitu blok yang kotak ini, ya. Ini maka kita hitung luasnya 0,85 kali ini adalah nilai, ya, nilai mutu beton 0,85 FC kali, ya, kali AB, ini AB-nya kali selebar kolom, ya, ini. Jadi 0,85 kali AB-nya 280, kemudian B-nya 0,400. Nah, karena ini akan kita jadikan kilonewton, maka dibagi 1000, ya, sehingga di sini satuannya semula newton menjadi kilonewton, maka compression concrete balance ketemu, ya. Nah, kemudian untuk baja tekan CSB, yaitu yang tulangan yang berada di sini, ya. Jadi nilainya adalah CS ini, ya, CS balance itu sama dengan jadi mutu tulangan sekali luas tulangannya, tadi luas Fs aksennya sudah diketahui, besarnya akan sama dengan Fy, kemudian dibagi 1000 akan ketemu, ya, ini 442. Nah, kemudian untuk tariknya ini sama rumusnya, jadi mutu bajanya kali luas tulang baja, ya. Jadi semua S, ya, nah, kali, ya, ini S kali Fy, ya. Oke, jadi yang membedakan CB dan CSB adalah tentunya kita lihat tulangan, kita cek apa CSB tulangan AS-nya berapa dan sampai biru. Jadi apakah ini saya yakin bahwa ini menyangkut jumlah tulangan dan luas tulangan? Saya khawatir dengan jumlah tulangan sama, AS-nya sama, mestinya nilainya sama. Tapi kita cek dulu. Mesinnya akan terkait dengan ini adalah Fs, kemudian AS absen. Nah, kita lihat AS-nya sama tulangannya. Nah, khawatirnya tadi memang ada kesalahan dalam itu. Sementara di AS ini AS, nah harusnya di sini keliru. Nah, AST harusnya ini adalah rumusnya mengacu pada AS ini. Nah, ini rekan-rekan. Nah, ini kadang geser-geser bisa keliru. Nah, sehingga kita pastikan bahwa ini harus nyampe. Nah, kita bisa tahu salah manakala itu kita tahu konsepnya, ya. Ya, jadi bisa memahami bahwa ada sesuatu yang mungkin itu salah. Maka dalam hal membuat rumus perlu kita kunci sebenarnya. Oke.
Dan demikian, maka untuk menghitung momen nominal kondisi pendulum adalah intinya kita menghitung mulai dari CB, yaitu kita lihat di sini. Ya, jadi gaya kali jarak, ada CB, jaraknya kita ambil dari pusat, dari sini. Ini X3, ya, CJ kali X3. Nah, jadi konsepnya begitu. Jadi CCB kali X3 ditambah dengan ini CS kali X2. CS kali X2. Kemudian mutaran sama ke arah jam CS kali X1. Kali X1. Nah, itu. Nah, dari situ X3, X2, X3 bisa secara logika dihitung bahwa X1 akan sama dengan setengah H dikurangi DS. Ya, karena ini adalah DS-nya. Kemudian X2 sama juga setengah H dikurangi DS aksen. Nah, kemudian DB ini adalah DS dikurangi, ini adalah A per 2. Yang di sini yang PS, ya, X3-nya. Oke, jadi dari situ dapat kita hitung ya. Semua dikalikan 1000 Newtonnya menjadi kilonewton ya, jadi ketemu. Hati-hati rekan-rekan, apakah kita percaya hasil itu? Kadang perlu kita ngecek kalau ini CFL. Nah, jadi pastikan. Nah, ada sesuatu yang kita ragu-ragu. Ini niru. Jadi, nah makanya kita cek ada apa yang salah. Siapa tahu begitu. Nah, lihat CC kali jaraknya adalah TS setengah T. Jadi biru ini ada di mana? Di sini. N99 yang seharusnya kalau kita lihat, nah, ini ada sesuatu yang berapa harusnya ini dikurangi DS. Ini dikurangi DS ya. Saya ambil dulu. Ini DS-nya adalah di atas. Pada saat kita, nah ini DS-nya adalah ini. Harusnya begitu. Jadi di N47. Nah, di sini kalau kita nggak cermat bisa nanti N47 harus itu. Nah, hasilnya seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian rekan-rekan kita hitung pada kapasitas aksial ya, kapasitas momen kondisi pelon atau PNP ya, di mana merupakan akumulasi gaya ya, gaya desak dan tarik ya. Tentunya jadi desak TCB ditambah CSB dikurangi TSB. Nah, sehingga CP-nya bisa dihitung berapa dikurangi akan ketemu total ini. Pastikan kita kadang klik, oh ya sudah sesuai ya gitu. Nah, sehingga untuk menghitung kondisi rancang, tinggal momen rancangnya ini dikalikan faktor 0,65 ya. Jadi ini adalah kondisi nominal, kalau saya bukan ini nominal ya. Saya boleh kasih warna ini. Nah, kemudian P nominalnya adalah juga ini. Saya kasih warna ini, misalkan. Sementara ini yang P rancang kita kasihkan warna, misalkan kasihkan warna abu-abu, dan RB rancang kita kasihkan abu-abu lebih tua, misalkan. Nah, ini data ini nantinya kita, untuk mudah ingat, akan kita masukkan di sini. Nah, ini pada posisi di sini. Nah, kita akan masukkan di tabel di sini tadi. Nah, mana yang mana? Jadi kondisi balance itu tadi ini adalah yang menunjukkan kuning. Nah, misalkan ini adalah ini yang kuning, kemudian momennya di sini yang kuning tua, misalkan seperti ini. Kemudian tadi PU-nya di sini kita sebutkan di sini warna abu-abu dan di sini menunjukkan warna yang abu-abu tua, misalnya seperti itu. Sementara yang tadi ini adalah kita masukkan di kondisi sini, rekan-rekan. Nah, garis ini akan menentukan garis yang kalau kita buat pada garis itu ada di sini, rekan-rekan. Ini tabel ini, nah kira-kira ini. Nah itu. Jadi yang rencana dan yang PU ini. Nah, jadi titik itu, dua titik tersebut. Oke, rekan-rekan, kita sudah mendapatkan dua kondisi, yaitu pada tadi ya. Jadi ini sudah diperoleh, kemudian kita juga peroleh lagi kondisi ini di sini ya. Jadi sudah
tinggal kita akan menentukan kondisi yang lentur murni di sini dan di sini berapa. Ya. Nah, oke rekan-rekan, kita lihat pada kondisi lentur murni. Lentur murni, ya. Kondisi lentur murni artinya bahwa pada kondisi ini praktis bahwa beban P bisa anggap aja di luar ya, sehingga bisa saja eksentrisitasnya itu tidak terbatas atau ya, bisa melebihi dari ya, anggap aja terbatas ya, sehingga praktis ini hanya ada momen ya, P-nya yang di luar ini jadi tidak berada pada tampak. Nah, sehingga dalam hal ini ya kapasitas aksial momen ya, fenomenal ini tidak ada. Sementara untuk menghitung momen nominalnya sama seperti dalam hal kita menghitung balok pada kondisi tulang rangkap, di mana kita gunakan dengan rumus kuadrat, ya, persamaan kuadrat ABC, ya, untuk menghitung C-nya, C yang ini, ya, yang C ini kita gunakan dan persamaan kuadrat, di mana konstanta A ini dirumuskan yaitu beta 1 kali B, ya, beta 1 kali B, ya, ya jadi beta 1 kali B, beta 1 kali B, jadi beta 1 kali B kali 0,85 AC. Ya, kita bisa masukkan ya. Ini berapa? Kemudian B ternyata 0,03 kali epsilon S kali luas tulangan tekan dikurangi EV kali AS. Tulangan tarik ya. Jadi itu. Dan C ada minnya 0,03 kali DS aksen kali AS kali AS aksen. Ya, ini bisa dihitung. Nah, sehingga kita ingat pada rumus di mana untuk menghitung tulangan X1 X2 atau C1 C2 akan sama dengan min B plus minus ya akar ya akar B kuadrat ya dikurangi 4 AC per 2A. Ini secara umum rumusnya, sehingga C1 bisa dihitung ketemu C1 ini, oke, C2 ketemu min 78, tentunya kita gunakan yang positif. Nah, sehingga saya pakai 50, nah, kondisi ini tentunya bisa untuk menghitung seperti pada balok yaitu regangan, ya. Nah ini regangan jarak blok tekan A kali beta 1 kali C ya, ketemu 42 ya, dari jaraknya sekali ya, kemudian regangan epsilon Y dan rumus sudah dihitung ya, kemudian regangan baja tarik ya, tekan regangan baja tarik dengan rumus yang sama dengan kondisi yang kondisi balance bisa dihitung ketemu 0,05. Dari sini sudah kelihatan lebih besar mana, ternyata di sini kondisinya sudah leleh karena sudah melebihi dari kondisi yieldnya ya, sehingga dipakai ya FY, sehingga FS yang dipakai adalah sama dengan FY ya. Di sini tentunya karena sudah leleh maka dipakai FY sama dengan FY. Nah ini FY-nya jika ini melampaui maka digunakan FY. Kita lihat ada salah kan gitu karena ini tiga geser dan belum dikunci. Nah itu jadi birunya ini bisa digunakan, maka ini bukan D tapi jika ditentukan maka sebesar FY. FY-nya adalah di atas. Nah FY ini klik. Ini memang perlu saya kunci. Nah itu. Nah ini 39, kemudian kita bisa menghitung untuk nilai C-nya ya. DC atau compression konkret yaitu mutu ton kali A kali B ya.
Jadi hanya tadi 43 koma, B-nya adalah lebar kolom 400 dibagi 1000 supaya menjadi kilonewton. Kemudian tegangan baja itu baja tekan ya, luas tulang tekan kali Fs-nya. Fs-nya tetap 360, kemudian luasnya ini. Nah, hasilnya 4/2, demikian juga untuk tarik ya, sama dengan luasnya juga sama, mungkin sama sehingga hasil sama. Nah, kemudian sama untuk menghitung kondisi momen, maka prinsipnya seperti tadi ya, nilai CC ini kali jaraknya yaitu X3. Nah, ini adalah X3 ya. Kemudian CS ini kali X2. Ini adalah X2. Kemudian TS kali X1. Ini adalah X1. Nah, jadi pastikan ada sesuatu yang salah ya. Oh, ini. Maaf, ini adalah, ini kan luas yang X1-nya ya. Jadi kalau dihitung ini sudah X3 ya. Ini X2 dan ini X1 ya. Jadi momen nominal ketemu 3/4 ya. Momen per faktornya kalikan, ingat rekan-rekan, untuk SNI 2019 untuk lentur ya, tahunnya ini adalah 0,9. Sementara kalau SN sebelumnya adalah 0,8 ya. Sehingga hasilnya momen rancangnya adalah 307 dan PR-nya ada 0. Nah, dari 3 kondisi ini kalau saya blok ya untuk memudahkan mengingat ya. Misalkan yang momen nominal saya kasih warna misalkan ya. Warna biru ya. Ini biru tua misalkan ya. Ini biru tua ya. Momennya biru tua. Kemudian yang momen rancang saya misalkan kasih warna ini krem ya. Nah, ini deh. Kemudian yang perancangnya kita 0 ya. Jadi 0 ada. Yang penting nah kita rumus ini ingat kita masukkan ke dalam, linkkan ke dalam tabel ini. Gunakan jadi tadi yang M ini kita di sana kita kasih warna biru ya. Ini misalkan ya yang di sana 0 toh, jadi penting lah. Kemudian yang di momen kita tadi dikasih warna orange ya begini. Nah tentunya kita sudah dapatkan pada garis ini ya. Garis ini. Jadi kalau kita lihat pada teknisnya ini sudah menemukan pada kondisi yang ini dan ini ya. Dari kondisi ini kalau kita buatkan grafik secara sederhana pada 3 kondisi, maka dengan kita masukkan ya, maka ini akan bisa hitung jadi posisi ininya grafiknya. Nah, dan demikian kita akan memudahkan dengan Excel ini jika untuk perancangan misalkan tadi kita punya data ya. Ini tadi datanya berapa beban aksial misalkan saja 1785. Nah, udah kelihatan di sana. Kemudian beban momennya berapa? Misalkan 465. Nah, kalau ternyata kalau tampangnya tetap 400-600 yang tulang itu ternyata nggak cukup. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya akan ubah sebisa mungkin ini dimensi tetap kita hanya akan ubah jumlah atau ini diameter. Nah, diameter agak susah manakala semuanya sudah dihitungkan 19. Maka kita akan mencoba ini jumlahnya saya naikkan menjadi masing-masing 5. Wah, udah tepat masih berada di bawah, artinya pada kondisi memenuhi gitu. Tapi kalau saya tambah lagi 6 memenuhi lagi. Cuma kalau mau dikatakan efisien ya pada posisi tadi 55 cukup. Nah, seperti itu kan. Nah, dengan demikian akan memudahkan. Desain kolom ukuran B400 kali tinggi H600 dan bebel limit 465 dan PU
178, misalkan 5, jumlah tulangan diketahui ini ada 10 ya. 10 di 19 memadai dan memenuhi syarat. Nah, ini menjadi konklusinya. Nah, demikian rekan-rekan, ini adalah gambaran desain kolom secara coba-coba melalui diagram interaksi kolom ya. Dan ini sangat membantu rekan-rekan manakala untuk kecepatan tinggal rekan-rekan melakukan input, beban dan dimensi serta tulangan. Namun demikian bahwa teori analisisnya perlu diperhatikan, kekhawatiran barangkali dalam rumusan terjadi kesalahan. Nah, demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.